dasar sampai puncak dari Sataria itu sendiri gitu. Nah, setelah saya beri informasi itu ke Gus Rofik, baru saya nyetel seperti apa yang saya disetel dulu sama guru gitu. Disuruh banyak berdiam diri. Nah, karena dengan berdiam diri itu kecerdasan semesta kan akan meningkat nih, akan muncul pada siapapun, bukan hanya kepada Gus Rofik saja, kepada mas-mas juga bisa lah, kan begitu. Nah, saya bingung juga mas waktu itu. Saya memang diajarkan oleh guru saya untuk membeat, mentalkin gitu. Kemudian juga metode itu sudah dikasih tahu ke saya. Nah, tapi yang namanya perintah guru harus apa lagi kan? Terus kita lakukan sebisanya, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun perjalanan Thoriqot Sataria yang dalam sanad guru-guru saya itu alhamdulillah menyebar mas, menyebar. Pertama penyebaran saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Tengah, ya. Kurang lebih di tahun 2007 ada yang berbeat ke saya, seorang kiai dari Karanganyar Solo, namanya Kiai Marsam. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin. Nah, beliau berbeat. Nah, kemudian beliau belajar. Nah, saya suruh uzlah juga beliau itu di Gunung Semar, sebelahnya Gunung Jati. Beliau saya suruh uzlah tiga hari. Jangan beranjak dari situ sebelum saya datang. Saya sibuk dengan santri-santri ya, sampai saya lupa ke beliau itu. Nah, kemudian saya datangin beliau dengan santri-santri juga, dan beliau sudah bentol-bentol mas, nyamuk. Nyamuk udah bentol-bentol. Nah, saya rasa ini orang bagus, kuat gitu. Akhirnya saya bina. Alhamdulillah dalam beberapa bulan kemudian setelah dia pas gitu untuk mutawakil ya, mewakilkan saya di sana di Solo gitu. Ya, di Solo ya. Ke Karanganyar ya. Karanganyar. Iya. Alhamdulillah beliau berjalan rame di sana. Alhamdulillah. Nah, cuman sekarang beliau sudah pulang ke rahmatullah. Kabundut. Nah, sekarang tinggal penerus-penerusnya yang melanjutkan. Nah, habis itu di sekitar 2008-an saya kedatangan Gus Rofik. Oh iya. Nah, mungkin sudah kenal Gus ya. Rofik yang ke Cirebon atau Gus Rofik ketemu di daerah Jawa Tengah? Nah, Gus Rofik yang ke Cirebon. Oh, ke Cirebon. Ke Cirebon, ke tempat saya. Ke tempat saya. Beliau waktu itu nginep di daerah Pesalakan, di masjid kerabatnya Abdurrahman Al-Usmani. Nah, beliau di situ uzlah lah di situ. 3 kali pertemuan dengan saya waktu itu. 3 kali pertemuan, saya beat, saya talkin. Nah, dari 3 kali pertemuan itu saya merasa nih mas, ini Gus Rofik ini ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang luar biasa katakanlah. Ini kalau dibuka terus diungkapkan ke umum, dia bisa menjadi sesuatu yang memang akan orang cari lah. Nah, dari saya merasa begitu kepada Gus Rofik, akhirnya saya yakin. Nah, saya juga karena diperintah oleh guru, kamu nanti boleh mengangkat mursyid kembali untuk menjadi wakil kamu gitu, untuk penyebaran di wilayah mana. Karena pesan guru begitu mengizinkan saya untuk membeat mutawakil. Nah, mutawakil atau seorang salik yang menjadi mursyid. Nah,
Kemudian saya perintahkan ke Gus Ropik untuk mengembangkan di sana, di Jogja. Di Jogja. Memang beliau waktu itu sedikit gimana gitu. Kayak orang nggak ini aja, nggak yakin dengan dirinya. Ini saya belum belajar apa matang-matang sudah disuruh jadi apa? Jadi mursyid di sana. Tapi begitulah. Saya beri pedoman inti yang dari guru-guru itu. Nah, agar siapapun saliknya, siapapun mursyidnya nanti itu harus sering berdiam diri agar kecerdasan semestanya itu semakin meningkat. Nah, dan alhamdulillah Gus Ropik ini lama kelamaan dia mulai bisa dengan diri pribadinya. Alhamdulillah saya dapat kabar terus dari Gus Ropik itu makin maju, makin diterima di masyarakat, dan sampai sekarang alhamdulillah saya bangga dengan beliau itu. Pelajaran-pelajaran dari beliau bisa diterima lah di masyarakat ya. Nggih, pangapunten Kang Agus. Ya. Tadi bisa diperjelas lagi barangkali terkait ketika bertemu dengan Gus Ropik. Pertama kali yang diajarkan itu katanya disuruh diam. Mohon diperjelas gimana maksudnya itu? Ya. Jadi memang sebelum disuruh diam itu memang saya beat, saya talqin karena keharusan dari seorang yang masuk ke dunia tarekat. Nah, habis itu saya informasikan tentang ajaran-ajaran ya, dari dasar sampai puncak dari Satarya itu sendiri gitu. Nah, setelah saya beri informasi itu ke Gus Ropik, baru saya nyetel seperti apa yang saya disetel dulu sama guru gitu. Disuruh banyak berdiam diri. Nah, karena dengan berdiam diri itu kecerdasan semesta kan akan meningkat nih, akan muncul pada siapapun, bukan hanya kepada Gus Ropik saja, kepada mas-mas juga bisa lah, kan begitu. Nah, artinya kalau di Jawa sendiri bilangnya nyepi ya. Iya, semedi. Iya, mungkin di Timur Tengah sana ada yang bilang uzla. Gitu. Di Jawa sana semedi atau apa. Nah, termasuk juga kan Rasulullah. Rasulullah kan berdiam diri juga di Gua Hiro itu. Betul. Dalam sekian waktu. Nah, begitu juga dengan Nabi Musa. Sama kan, 40 malam gitu kan. Artinya ketika seseorang itu berdiam diri, tidak tersentuh, tidak terpengaruh dengan dunia luar, maka dunia dalam dirinya itu aktif, jalan gitu, sehingga terjadilah tanya jawab dalam dirinya. Dan ketika terjadi tanya jawab itu, maka otak intinya ini mulai tersambung, mengartikan, mendalami, ya, sampai mengevaluasi. Katakanlah pengembangan yang terjadi saat itu sudah terbantukan dengan nur yang ada di kepala seseorang itu. Nah, makanya kalau kita diam itu, ketika kita terpejam mata, nah, maka dalam beberapa detik kemudian ini ada seperti perlik-perlik gitu, cahaya manik-manik ya, berwarna-warni, berubah-ubah. Nah, ini cahaya angan-angan. Ketika lebih tenang lagi, sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, dan nanti cahaya yang pelik-pelik ini akan berganti sampai menjadi cahaya yang putih. Nah, ketika seseorang diamnya sudah bisa
menembus cahaya yang putih itu, maka sudah dipastikan orang itu akan cerdas. Akan cerdas dengan sendirinya, sesuai dengan keadaannya, ya, sesuai dengan bagaimana dia mengakses segala sesuatu. Ini akan mengikuti, merespon. Nah, nanti dibantukan dengan dada ya, dengan hati, dengan jiwa, dengan ruh. Nah, nanti ada kolaborasi tersendiri sehingga nanti menemukan satu sudut pandang yang memang luar biasa. Nah, jadi dengan diam itu kecerdasan akan semakin meningkat. Lah katakanlah ketika kita rame-rame begini, kalau kita mengikuti sekelilingnya, pasti kecerdasannya akan menurun kan? Pasti menurun, Mas. Mengikuti standar umum gitu. Tapi ketika kita diam, kecerdasan semesta akan terus. Artinya mencari sudut-sudut pandang tentang alam Tuhan, tentang ketuhanannya, tentang rahasia-rahasia Tuhan. Semuanya akan mulai sedikit demi sedikit akan diketahui. Diamnya itu, mohon maaf Kang, diamnya itu sambil melafalkan sesuatu, ataukah memang mencari titik kosong aja, yang penting diam saja? Ya, nanti ada dua metode itu. Ya, yang pertama ya ada metodenya. Ya, kedua juga nanti diberitahu lah metode yang khususnya gitu. Paham. Oke. Kang Agus pernah mengatakan bahwa sebenarnya sampai detik ini pintu kewalian itu masih sangat terbuka lebar bagi siapapun. Nah, bagaimana penjelasannya itu? Dan apakah itu juga berlaku bagi teman-teman di luar Muslim kan barangkali? Ya, jadi begini Mas ya. Semua orang di Islam sendiri sudah tahu bahwa pintu kenabian dan pintu kerasulan kan sudah ditutup tuh. Nah, jadi sekarang itu yang memang terjadi ya pintu kewalian sangat terbuka lebar bagi siapa saja. Nah, di sini siapapun orangnya, ketika memang sudah dianugerahi untuk dekat dengan Allah, maka sudah dipastikan dia akan dibedakan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita ini karena pintunya masih terbuka lebar itu. Yang pertama baiknya kita itu mencari guru dulu. Mencari guru dulu. Nah, tentunya gurunya yang bukan asal guru. Begitu. Nah, karena dunia kewalian itu akan terus menggambar dan akan diberi gambaran, gitu. Artinya mereka ini akan dikasapkan, kemudian musyahadah, kemudian fana. Bedanya gimana itu, Kang, antara kasab, musyahadah, dan fana? Ya, kalau memang kasab itu sebenarnya milik hati, milik kolbu kita ya. Kalau musyahadah itu nanti milik ruh. Nah, kalau di dalam hati kita, kalau kita mau tahu itu, nah itu memang di dalam hati kita, di dalam ruangannya itu ada banyak sekali cahaya-cahaya. Dan ini dinamakan sebagai nafsu. Jadi di dalam kolbu kita itu ada beberapa nafsu ya. Ada beberapa nafsu. Ada yang bilang 4 nafsu, ada yang bilang 7 nafsu, juga ada yang bilang 9 nafsu. Kalau Kang Agus, berapa nafsu kira-kira yang benar? Saya lebih simpel aja, karena di Cirebon ini pada umumnya bilangnya 4. Jadi kita ngikut aja di sini ya, 4. Nafsu lawamah, amarah, sufiyah, mutmainah gitu. Itu nafsu keempat-empatnya harus dikendalikan kan? Ya kita pelajarin. Kita Iya. pelajarin karena nafsu itu nggak semuanya buruk. Nah, Nggak semuanya buruk. Sampean kalau nggak ada nafsu nggak bisa makan, Mas. betul. Kan begitu. Nggak mau makan. Perabot hidup kita. Ya? Iya itu. Nah, dari
perjalanan ini, ketika seorang itu sudah bertemu dengan gurunya, nah maka guru akan melihat. Makanya kita itu kalau bisa berguru kepada guru-guru thariqat lah. Ya. Nah, karena nanti sama guru-guru thariqat ini atau si mursyid ini, kita itu akan dibina mukasyafah dan musyahadah. Nah, karena ada ungkapan mukasyafah wal musyahadah itu la tahsulu illa bitalqini syekhin wasilin wa maqbulin. Mukasyafah dan musyahadah ini, katakanlah harus ada dorongan, harus ada motivasi, harus ada binaan, ada tuntunan, atau katakanlah dalam dunia tarekat dibilang talqin ya. Nah, dari seorang syekh atau mursyid yang memang wasilin, dia usulnya sampai, dia telah melakukan sebuah perjalanan spiritual ya. Nah, karena seorang mursyid ini ya memang tugasnya begitu, Mas. Jadi siapapun saliknya yang dari berbagai macam dengan kehidupannya itu, semuanya akan diarahkan pada jalan ilahiyah itu supaya dia lebih dekat dengan Allah. Nah, metodenya juga seorang guru mursyid ini akan berbeda-beda kepada setiap salik itu. Jadi tergantung bagaimana sih keadaan siapa salik tersebut. Yang penting tujuannya adalah salik ini bisa takorub. Nah, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mursyid itu harus meracik lah. Meracik.